lagi di video pembelajaran hari ini. Nah, di video pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang segi banyak, jenis-jenisnya dan juga bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak. Nah, segi banyak itu ada dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Disimak ya. Segi banyak beraturan. Apa sih yang dimaksud dengan segi banyak beraturan itu? Segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi, sebuah bangun datar dikatakan segi banyak beraturan jika dia mempunyai sisinya dan juga sudutnya itu sama panjang dan juga sama besar. Nah, sekarang ciri-cirinya apa? Nah, sekarang kita masuk ya. Ciri-ciri dari segi banyak. Nah, segi banyak beraturan, ciri-cirinya yang pertama, memiliki panjang sisi-sisi yang sama. Jadi, semua sisi-sisi pada bangun datar itu panjangnya sama. Oke, poin kedua yaitu ukuran sudut-sudutnya sama besar. Ya, jadi selain punya sisi yang sama panjang, segi banyak beraturan juga mempunyai ukuran sudut-sudutnya yang sama besar. Oke, kita sudah mengetahui nih tentang pengertiannya, tentang ciri-ciri segi banyak beraturan. Sekarang contoh-contohnya tuh seperti apa aja sih? Contoh-contoh segi banyak beraturan. Nah, ini bangun apa ya? Betul sekali, ini namanya bangun segitiga sama sisi. Kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Sekarang kita lihat. Sisi yang satu, sisi kedua, ataupun sisi ketiga. Jadi, ketiga sisinya sama besar. Ya, dikatakan segitiga sama sisi karena semua sisi dari segitiga ini memiliki panjang sisi yang sama besar. Dan pastinya sudut-sudut dari sininya itu sama besar. Ya, jadi segitiga sama sisi ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Lalu contoh yang kedua, ini namanya adalah bangun datar persegi atau bujur sangkar. Nah, bangun datar persegi memiliki berapa sisi ya? Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Jadi, persegi ini mempunyai 4 sisi. Nah, keempat sisinya ini sama panjang. Ya, dan kita lihat sudut-sudutnya dia berbentuk sudut huruf L, yang artinya sudutnya ini memiliki besar 90. Nah, yang di sini sudutnya juga sama huruf L, besarnya juga sama 90. Di sini juga sudutnya berbentuk huruf L, seperti huruf L ya, L terbalik, besarnya juga sama 90, dan di sini juga sama sudut yang terakhir. Nah, persegi ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena memiliki sisi yang sama panjang dan juga besar sudutnya sama. Oke, lanjut. Ini gambar apa ya? Di video kemarin sudah muncul gambar seperti ini. Kita hitung lagi, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Namanya segi 5 beraturan. Kenapa dikatakan segi 5 beraturan? Karena segi 5 ini atau kelima sisinya sama panjang dan juga kelima dari sudut-sudutnya. Nih sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, dan sudut keempat serta sudut kelima ini sama
besar. Makanya dikatakan termasuk segi banyak beraturan. Contoh selanjutnya, ini ada segi 6 beraturan. Ya, alasannya sama. Karena dia memiliki keenam sisinya itu sama panjang, ya, dan juga keenam sudutnya itu sama besar. Contoh selanjutnya, ini adalah segi 7 beraturan. Karena dia memiliki 7 sisinya sama panjang. Dan yang pastinya jumlah besar sudut sama besar. Contoh selanjutnya adalah segi 8 beraturan. Kenapa dikatakan segi 8 beraturan ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan? Karena segi 8 ini memiliki 8 sisi yang sama panjang dan tentunya memiliki 8 sudut yang sama besar. Oke. Nah, contoh berikutnya, ini namanya segi 9 beraturan. Segi 9 ini memiliki 9 sisi yang sama panjang dan sudut-sudutnya atau ke-9 sudutnya ini sama besar. Oleh karenanya dikatakan sebagai segi banyak beraturan. Contoh yang terakhir adalah segi 10 beraturan. Nah, segi 10 beraturan ini memiliki 10 sisi yang panjangnya itu sama panjang, ya. Dan memiliki 10 sudut yang sama besar. Oke, karena sama panjang dan juga sama besar, semua contoh yang sudah Ibu jelaskan itu termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Sampai di sini, jadi kunci dari bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan adalah memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan tentunya sudut yang sama besar. Ya, kita lanjut. Segi banyak tidak beraturan. Apa sih pengertian segi banyak tidak beraturan itu? Segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi kebalikannya ya dari segi banyak beraturan. Segi banyak tidak beraturan ini sisi-sisinya itu tidak sama panjang atau sudutnya itu tidak sama besar. Oke. Atau bisa saja ditemukan sisinya sama panjang, tapi sudutnya itu tidak sama besar. Nah, itu termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan ya. Sekarang contoh dari segi banyak tidak beraturan, yaitu yang pertama, sisi-sisinya tentu tidak sama panjang. Oke. Yang kedua, ukuran sudut-sudutnya tentu tidak sama. Karena dia tidak sama panjang dan tidak sama besar, ini tergolong segi banyak tidak beraturan ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh bangun datar segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, nah ini kamu sering banget lihat. Nah ini namanya adalah bangun persegi panjang. Kita lihat di sini keempat sisinya itu tidak sama panjang. Ya, di sini bagian panjang atas, sisi yang atas sama dengan sisi yang bawah. Sisi yang samping kiri sama dengan sisi yang samping kanan. Nah, keempat sisinya ini tidak sama panjang. Tapi sudut-sudutnya ini kan sama besar. Tapi karena dia tidak sama panjang, sisinya ini termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Ya. Lanjut, ini contoh yang kedua.
Ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Kita lihat. Yang ditandain ada garis ini menandakan kakinya aja yang sama. Harusnya kalau dia dikatakan sebagai segi banyak beraturan, ketiga sisinya itu sama panjang. Tapi pada segitiga sama kaki hanya kedua sisinya aja yang sama panjang, ya. Jadi ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya adalah gambar layang-layang. Layang-layang, kita lihat panjang sisi yang di atas sebelah kiri dengan sisi yang di atas sebelah kanan ini sama panjang. Tetapi sisinya ini tidak sama panjang dengan sisi yang di bawahnya ini. Ya. Makanya dia dikatakan tidak termasuk ke dalam segitiga segi banyak tidak beraturan. Oke, selain itu juga jumlah sudut-sudutnya juga pasti berbeda. Contoh berikutnya, nah ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa dikatakan segitiga siku-siku? Kita lihat segitiga siku-siku mempunyai ciri-cirinya itu bentuk sudutnya itu seperti ini. Ada huruf L. Kita lihat ya di pojok sini nih. Ada huruf L. Nah, ini menandakan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku kita lihat sisi satu dengan sisi kedua dengan sisi ketiganya memiliki panjang yang berbeda. Dan tentunya sudutnya itu juga berbeda, ya. Gambar selanjutnya, ini namanya belah ketupat. Nah, belah ketupat ini termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena sisi-sisinya itu tidak sama panjang dan juga bentuk sudutnya itu tidak sama besar. Oke. Contoh selanjutnya adalah ini namanya segitiga sembarang. Nah, kalau sembarang itu kan berarti sisi-sisinya itu ya udah nggak sama panjang gitu. Nah, lihat sisi satunya berbeda dengan sisi kedua, berbeda dengan sisi ketiga. Jadi ukuran sudutnya, ukuran sisinya itu ya nggak sama panjang gitu. Jadi dari sisinya ini tidak sama panjang aja sudah termasuk ke dalam ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Apalagi jumlah sudutnya atau besar sudutnya itu tidak sama besar satu dengan sudut yang lainnya gitu ya. Dan contoh yang lainnya adalah bangun datar trapesium. Nah, bangun datar trapesium ini panjang, lihat panjang sisinya itu berbeda-beda ya, atas dengan bawah berbeda, kanan dengan kirinya sama. Nah, karena dia ada perbedaan di sisinya, dia termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Nah, contoh yang terakhir adalah jajar genjang. Nah, kita lihat atas dengan bawah sama. Samping kanan dengan samping kiri panjangnya sama, tapi dia memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di panjang sisinya. Harusnya kalau dia digolongkan sebagai segi banyak beraturan, semua sisi-sisinya itu sama panjang dan sudutnya itu sama besar. Nah, bagaimana? Sudah bisa membedakan belum contoh bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Sekarang kita ayo berlatih. Nah, nanti di sini ada perintahnya. Ayo lakukan. Pada gambar berikut, bangun di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama namanya. Akan tetapi, jika kamu perhatikan, keduanya memiliki perbedaan. Tulislah perbedaan-perbedaan itu pada tempat yang sudah disediakan. Nah, lihat. Ini adalah segitiga. Di kolom ini juga sama, namanya segitiga. Tapi yang sini segitiga sama sisi. Sedangkan di kolom sebelahnya yang sini namanya segitiga siku.
Nah, kita lihat segitiga itu memiliki berapa sisi? 1, 2, 3. Jadi, kita tulis ketiga sisi sama panjang. Ya, kamu mau tambahin nama dari bangun datar ini boleh. Tulis di sini segitiga sama sisi. Tadi sisinya sudah sama panjang, sekarang kita singgung sudutnya. Sudutnya berarti sama besar, yaitu 60 derajat. Ya, berarti kita tulis lagi poin kedua. Ketiga sudut sama besar. Oke, ini termasuk ke yang mana ya di kolom yang ini? Yang beraturan atau yang tidak beraturan? Iya, betul sekali. Yang sebelah kiri dari layar, yang sebelah sini, itu termasuk ke dalam bangun datar segi banyak tidak beraturan ya, segi banyak beraturan. Nah, sekarang kita pindah nih ke kotak sebelahnya. Ini namanya bangun datar segitiga siku-siku. Kita lihat, dia mempunyai ketiga sisinya tidak sama panjang, seperti yang sudah Ibu jelaskan di menit-menit sebelumnya ya. Setelah itu, ketiga sudutnya juga tidak sama besar. Yang sebelah sini seperti huruf letter L itu adalah 90 derajat dan sebelah sininya berbeda. Jadi sudutnya itu tidak sama besar. Nah, di sini ada contoh bangun lagi nih. Oh iya, sebelum itu berarti dari ciri-ciri yang sudah disebutkan di poin pertama dan poin kedua ini termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang ada contohnya lagi nih. Ini ada bangun datar persegi. Ini ada bangun datar yang kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan kalian jawab. Ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Dan tuliskan perbedaan-perbedaannya di kolom nomor 1 dan nomor 2 setiap gambarnya ya. Sampai di sini, jika ada yang ingin bertanya kepada Ibu, bisa langsung personal ke Ibu. Sekian video pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami dari materi ini, silahkan ditanyakan. Jangan malu untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.